1416 Muna. Kepada Bapak kami ucapkan selamat datang. Bersama Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama rombongan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna bersama rombongan. Acara pencanangan TNI Manunggal, Keluarga Berencana dan Kesehatan di Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano, tanggal 29 September 2022 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, hati dan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita laksanakan hari ini. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mungkin di sini kami hanya menggambarkan, Pak Dandi mohon izin, bahwa luas wilayah Kecamatan Napabalano 105,47 hektar dengan wilayah administrasi kerja kami, 2 wilayah kelurahan, Kelurahan Napabalano dan Kelurahan Tampo, dan 4 desa, Desa Pentiro, Desa Lambiku, Desa Langkumapo, dan Desa Napalakura. Dengan jumlah kepala keluarga 2.714 dan jumlah total jiwa 11.723 jiwa. Ya, mungkin itu gambaran singkat tentang monografi wilayah Kecamatan Napabalano. Ini ada 2 puskesmas di Kecamatan Napabalano ini, Pak Dandi. Adalah Puskesmas Kampo, berada di ibu kota kecamatan, dan Puskesmas Lambiku yang berumur baru seumur jagung, yang dibentuk pada tahun ini, yaitu beroperasi baru 3 bulan. Ini meliputi, jadi ini wilayah kerja Puskesmas Lambiku, bahwa antara BKKBN dan Dinas Kesehatan ini adalah adik kakak.
semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di BKKBN adalah ditopang dan didukung oleh Dinas Kesehatan. Kami di Kabupaten Muna sebagai informasi Pak Dandim bahwa semua desa kita sudah memiliki bidan desa. Bahkan di puskesmas juga kita akan bahwa satu desa itu ada perawat desa yang akan bertanggung jawab terhadap desa tersebut. Sehingga sedini mungkin dapat dideteksi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keluarga berencana. Jadi di setiap desa oleh bidan desa bersama PKB apa namanya Pak Kadis itu di desa PKB desa itu dapat mengetahui berapa menjadi peserta aseptor dan berapa yang belum, dan mereka selalu akan melakukan edukasi dan pembinaan ya melalui baik itu melalui desa maupun Dinas Kesehatan dan BKKB sendiri. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, saya kira kita Pak Kadis dengan kesehatan yang BKKBN hari ini kita mencanangkan, tapi yang terpenting adalah hari-hari berikutnya. Jangan sampai karena ini sudah menjadi tradisi. Selesai pencanangan, selesailah kegiatan. Padahal kegiatan kita ini akan harus terus berlanjut. Bahwa dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan supaya dalam mengikuti keluarga berencana itu benar-benar dengan kesadaran kita sendiri. Yang pertama bahwa derajat kesehatan itu ditentukan oleh 4 faktor utama. Yang pertama itu adalah hereditas. Kalau bahasa bahasa Latinnya itu hereditas, kalau bahasa genetika, kalau bahasa Indonesianya adalah keturunan, kalau bahasa Munanya adalah sampuha. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Tentu pelayanan kesehatan ini tanggung jawab pemerintah, menyediakan puskesmas, rumah sakit, puskesmas pembantu, kemudian peserta KB, pelayanan keluarga berencana, ya, kemudian pelayanan kesehatan ini, ya pelayanan kebidanan macam-macam, ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Termasuk di sini adalah jaminan kesehatan, ya. Jaminan pelayanan kesehatan yang oleh pemerintah Kabupaten Muna melalui Pak Bupati Muna, Pak Rusam Manemba dan Pak Barum Daputa ini adalah bahwa pada tahun ini seluruh penduduk Kabupaten Muna itu dijamin menjadi peserta KIS dan itu gratis. Yang faktor ketiga tentu ini juga kadang kita tidak sadari dan di Kota Rahain menjadi masalah utama Pak Dandi. Mungkin ya butuh keterlibatan kita semua. Adalah persoalan faktor namanya behavior. Behavior ini perilaku. Yang bahasa Munanya feili, ya perilaku. Behavior ini kita tidak menyadari kalau kita buang aqua kita di jalan, ya sampah. Ini adalah akibat dari buang sembarang apa semua. Ini perilaku, ya. Padahal kita tidak menyadari bahwa ini adalah menjadi breeding place atau tempat berlindung atau berkembang biaknya bibit penyakit. Di sana hidup tikus, di sana hidup kecoak, di sana hidup lalat, di sana hidup nyamuk dan sebagainya Ya, bahkan juga dari aspek sosial budaya, karena di situ adalah terkandung unsur estetika. Ya, Bapak. Tentu peserta KB yang baik, salah satunya ini akan diperhatikan. Ya, Bapak Ibu, saya kira singkat-singkat saja ini, saya tidak akan masih ada Pak Kepala Dinas, Pak. Kemudian yang keempat adalah faktor environment, faktor lingkungan. Ya, tentu dalam menempuh kehidupan kita selama kita hidup ini, kita berada pada lingkungan. Baik itu lingkungan sosial, lingkungan biotik, ya, maupun lingkungan di sekitar kita. Di mana lingkungan ini, disinilah kita selalu harus kita perhatikan. Sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk.
dan keluarga berencana Kabupaten Muna. Kepada Bapak Rahmat Raiba SPD MM dengan hormat disilahkan. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, sebenarnya banyak hal yang saya akan menambahkan, tapi secara umum tadi senior saya dan mitra saya, teman kerja kompak saya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Bapak Dr. Andus Lauderi Basua, MSI, sudah memberikan banyak masukan-masukan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi target-target kita sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya menitip satu pesan besar kita, pesan dari BKKBN Nasional yang selalu harus kita sampaikan ketika berada di mana saja, terkait dengan istilah 4 terlalu. Istilah 4 terlalu ini terdiri dari yang pertama, jangan nikah terlalu muda. Yang kedua, kalau sudah nikah sah, jangan terlalu banyak anak. Alhamdulillah ibu bapak sudah paham. 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat ya. Sehat ibunya, sehat anaknya. Sekedar informasi, kami memberikan gambaran pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Dandim, izin Bu Dandim. Kita di BKKBN menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, bukan menekan, sekali lagi bukan menekan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, dalam rangka kegiatan itu kita bermitra dengan berbagai pihak, terkhusus pada hari ini bersama Tentara Nasional Indonesia. Saya kembali mengucapkan terima kasih Pak atas dukungannya, Pak Dandim bersama perangkatnya secara keseluruhan, terkhusus Ibu Dandim dan ibu-ibu TNI yang saya dapat laporan dari teman-teman di lapangan sangat-sangat mendukung Pak, sangat-sangat mendukung kami dalam pencapaian utamanya program-program kami. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu rapat, terlalu sering. Idealnya, bagusnya nanti 3 tahun. Kenapa? Karena pada umur 3 tahun itu, rentang waktu 3 tahun itu anaknya, ibunya sudah sehat. Ya itu tadi, sehat ibunya, sehat anaknya. Dan yang terakhir, jangan hamil dan melahirkan terlalu tua. Itu sangat berisiko tinggi pada ibunya, ibu. Ya makanya saya senang tadi saya sudah sampaikan pada Dandim sama Ibu Dandim, saya senang Bu, ibu-ibu hadir. Ya karena memang secara umum kegiatan program KB ini banyak kepada ibu-ibu, pada ibu-ibu. Kemudian yang berikut, kita ketahui bahwa kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Kesehatan Terpadu ini di Kabupaten Muna merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap program-program KB, khususnya BKKBN dan kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk mencapai sasaran percepatan revitalisasi program KB nasional secara optimal. Ya ini memang ada dasarnya Pak, kami terima juga suratannya Pak dari BKKBN Pusat, kerjasama antara BKKBN dan TNI secara nasional. Karena ini menjadi program pemerintah, tidak ada pilihan, tidak ada alasan, kita harus mensukseskan dengan segala apa yang kita miliki secara profesional. Kemudian program TNI Manunggal KB ini kesehatan terpadu bertujuan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan dan keluarga berencana, sehingga seluruh